Hai kalian, para Leo, dimanapun kalian berada, apa kabar? Semoga baik-baik saja ya, semoga masih semangat dalam menghadapi kehidupan, selalu sehat, selalu berbahagia, selalu dalam lindungan Tuhan tentunya. Terima kasih ya sudah hadir di channel Lucia Sutrisno Light Angel Tarot yang bukan tarot untuk kalian. Dan ini giliran kalian untuk mendapatkan bacaan di minggu ini, harusnya kemarin ya. Mohon maaf, kemarin saya cuma bikin satu video Virgo doang, tapi hari ini kalian lah. Harusnya kan dua ya, Virgo sama Leo. Nggak dapet. Oke, Leo duluan deh sekarang ya. Habis ini ada, semoga bisa satu lagi. Oke, so untuk Leo, well, satu, dua, tiga. Oke, judulnya adalah The Hidden Truth. So, sesuatu yang mungkin tersembunyi dan mungkin perlu kalian ketahui. Ya, jadi apapun itu bentuknya, mau ke arah percintaan, mau ke arah karir, keuangan, dan bisnis, atau apapun, kita lihat aja ya. Yang pertama dari Very Tarot Deck ini adalah The High Priestess. Ya, biasanya bicara tentang spiritualisme. Coba kita lihat. Trusting your intuition, careful reflection before taking action. Insight that come through meditation. Tuh, kan? My dear Leo, beberapa Leo yang saya kenal memiliki kendala-kendala di dalam kehidupannya. Dan saya nggak tahu apakah itu juga menimpa kalian yang nonton ini, para Leo. Karena Leo yang saya sebutkan ada di dunia nyata, di pekerjaan saya, dan juga mungkin yang personal reading gitu ke saya. So it's, ya adalah gitu kan, yang saya tahu. Nah, kenapa kalian sedang berada di situasi yang mungkin kurang mengenakan? Nah itu, coba calm down deh. Coba kalian bermeditasi atau apapun yang biasa kalian lakukan untuk menenangkan diri. Jangan gegabah mengambil keputusan karena nanti takutnya kalian sesali. Dan apapun peristiwa yang sedang terjadi di kehidupan kalian sekarang ini tuh bukan hal yang patut dicemaskan secara berlebihan, seriously. Karena hidup turun naik, karena hidup tidak selalu begitu, tidak selalu flat, selalu ya bergelombang seperti itu. Jadi ya memang harus tetap dijalani aja, apapun itu ya. My dear Leo, coba tanyakan kembali kepada diri kalian. Apa sih yang membuat kalian cemas? Apa sih yang membuat kalian tidak merasa nyaman saat ini sehingga kartu ini muncul di pertama ya, di kartu pertama maksudnya. Oke, saya ambil klarifikasinya di kartu-kartu selanjutnya. Yang ini adalah Rider White Tarot. Seperti biasa ini klasik tarot. Well, kita lihat. Eight of Cups tapi terbalik. Oke. Beberapa hal mungkin harus ditinggalkan oleh kalian nih, para Leo. Tapi kalian nggak ngeh bahwa yang ditinggalkan itu memang ya udah, nggak usah dipikirin lagi, nggak usah lagi gimana-gimana, karena bagaimanapun ya udah itu lewat-lewat aja gitu. Yang memang tidak mau menetap di kehidupan kalian apapun itu, ya wes, sebenarnya memang harus ditinggalkan gitu kan. Tapi ini kan terbalik, jadi kayak kalian belum bisa memasrahkan hal itu, masih cemas dengan keadaan kayak ya oke, ditinggalkan, terus after that apa gitu, what next dan lain sebagainya, tuh yang bikin kalian mungkin agak nggak enak gitu rasanya. Padahal kalau emang udah harus berlalu ya berlalu gitu. Yang menetap aja yang kalian konsentrasi, fokus untuk melakukan apa saja itu. Misalnya hubungan yang harus ditinggalkan, pekerjaan yang harus ditinggalkan, apapun itu yang harus ditinggalkan, ya wis ben itu udah, ya udah gitu. Dan kalau masih menggerogoti pikiran kalian ya, my dear Leo, dan nanti kalian sulit loh jalannya gitu loh.
Jadi memang ada beberapa hal yang harus ditinggalkan dan belum kalian lakukan karena masih kayak setengah hati, setengah langkah kayak gitu-gitu. Jadi bikin kalian tidak apa ya, tidak mantap gitu memutuskan sesuatu. Makanya ada high priestessnya tadi bilang ya meditasi aja. Terus apalagi tuh yang tadi dibilang sama the high priestess, trusting your intuition. Udah, kalian percaya dengan intuisi kalian aja gitu loh ya. Jadi nggak usah panik, nggak usah ngerasa aduh ini ntar gimana, nggak usah sok-sok cool bilang saya tidak apa-apa padahal panik dalam hati. Jangan juga ya. Yang kayak gitu-gitu diakui dan disembuhkan sih sebenarnya ya Leo. So kalau memang ada hal tersebut yang terjadi di kehidupan kalian dan ini bacaan menjadi resonate untuk kalian, mungkin bisa diteruskan. Kalau ada Leo yang rasa enggak, bullshit, nggak ngomong, enggak, saya nggak seperti itu, dan stop, nggak usah diterusin bacaannya ya. Tapi mungkin ada pesan-pesan yang bisa diambil ya, kita nggak tahu, coba kita lihat aja. Nah, kartu berikutnya yang saya buka nih adalah dari Oceanic Tarot. Jadi sebenarnya apa yang harus dilakukan mungkin, atau ada pesan gitu dengan situasi yang seperti itu. Imagination, Page of Cups. Jadi kalau saya bilang that's only your imagination. Jadi itu cuma ada di imaji kalian, sesuatu yang belum terjadi dipikirin sehingga ngerasa aduh nanti begini nanti begitu, but that's only your imagination sih sebenarnya ya my dear Leo. It's just your imagination, jadi nggak perlu terlalu fokus sama hal tersebut, oke? Alright, so untuk yang selanjutnya, kartu kedua kalian. Ini adalah energi tanah ya. 4 Pentacles, 4 of Pentacles. Dan biasanya bicara tentang keamanan, tentang karir, keuangan, dan bisnis. Oke, mungkin itulah yang membuat kalian agak sedikit grogi atau overthink. Tapi enggak ya, kalian nggak overthinking kan? Enggak lah ya, cuma agak sedikit beberapa dari kalian merasa ragu-ragu. Karena yang saya lihat di orang-orang di sekitar saya yang Leo gitu, itu mereka memang punya kesulitan tersendiri di bidang karir, keuangan, dan bisnisnya gitu. So 4 of Pentacles di sini ngasih pesan, this is cute, gambarnya cute. Manage your resources wisely. Achieve a balance in how you spend and save money. Help out those who are less fortunate. Oke. Jadi benar ya yang saya bilang tadi, biasanya 4 of Pentacles tuh bicara tentang keamanan yang ada di karir, keuangan, dan bisnis kalian. Jadi sebenarnya aman-aman aja selama kalian bisa memanage keuangan kalian, itu satu. Yang kedua, jangan lupa berbagi ya. Sesedikit apapun kalian berbagi ya, itu sebenarnya akan mengundang karma balik kepada kalian. Jadi semakin kalian membagi, bukan kalian tambah jadi berkurang, tapi akan bertambah gitu. Jadi cobalah kalian mulai berpikir bahwa yang kalian punyai di dunia ini kan tidak menetap ya. Jadi tidak kayak sepenuhnya akan jadi milik kalian selamanya gitu ya. Udahlah, dibagilah. Dan setiap kali kalian membagi, itu justru akan membuat kalian akan terpenuhi, makin terpenuhi gitu ya. Itu pesan kedua, the hidden truth-nya ya. Jadi pesan-pesan yang mungkin bisa kalian dengarkan di bacaan ini. Oke. So what else? The Devil, temptation. Oke, beberapa temptation atau hasrat yang terjadi sehubungan dengan karir, keuangan, dan bisnis kalian itu mungkin yang terus-menerus ngebisikin kalian, kayak gini dong, ambil keputusan itu dong, dan lain sebagainya. Dan itu juga yang membawa anxiety atau kepanikan di diri kalian gitu, untuk mengikuti hasrat tersebut atau tidak.
dan kalian bingung apakah intuisi kalian itu yang mengatakan atau sekedar ya bisikan-bisikan yang gak jelas gitu. Saya bisikan pakai tanda kutip ya, karena biasanya itu kata hati atau ada di pikiran kayak gitu ya. Oke, kalau the devil yang muncul, sisi sisi minusnya atau negatifnya adalah temptation itu kalau kalian terlalu ngikutin tanpa memikirkan secara logik ya akan bablas gitu ya. Sisi baiknya adalah temptation itu juga bisa menghentikan langkah kalian ketika kalian mempunyai satu hasrat dan kalian bilang, ini pengen saya lakukan tapi kalau saya lakukan nanti bagaimana ya, nanti gini ya, nanti gitu ya gitu ya. Terus ada yang bilang, iya mbak saya mau melakukan tapi ragu-ragu, so the temptationnya masih bisa menghold kalian ya. Bahkan kadang-kadang hasrat juga diperlukan ya, karena bagaimanapun tidak selalu kita harus membohongi diri sendiri dengan bilang oh ini baik-baik saja gitu, padahal tidak baik-baik saja. Kalau kita bisa mengakui bahwa oh tidak baik-baik saja gitu kan, karena ada temptation ini, dan kalian bisa cari jalan keluarnya kayak gimana gitu ya Leo. Alright, so kartu yang di tengah saya tambahin dengan ini ya, kartu yang apa, Oceanic Tarot ya. Oke, dan kartunya adalah ini semuanya page ya. Tadi page, sekarang page lagi, Page of Pentacles, Opportunity. So, my dear Leo, seharusnya kalian gak perlu terpaku dengan temptation tadi, hasrat tadi, karena masih ada opportunity yang datang. Oke, saya bisa bilang cuma opportunity karena memang tidak banyak juga yang bisa datang ke kalian dalam hal ini. Jadi beberapa hal yang datang sebagai kesempatan untuk kalian perlu dipikirkan dengan lebih serius, baik-baik. Karena mungkin itu adalah kesempatan yang tidak datang dua kali tentu saja. Kalau kesempatan sih banyak datang, tapi kalau kesempatan yang sama biasanya ya datang sekali itu aja gitu. Terus nanti kesempatan yang lain lagi datang. Oke, masih akan ada datang kesempatan untuk kalian. Sampai di sini yang saya rasakan tentang kalian para Leo adalah ketika kalian bingung menentukan sesuatu, bingung memilih sesuatu, arahannya mau kemana, kemudian hasrat di dalam diri kalian mengarahkan kalian kepada sesuatu hal, tapi kalian masih bingung gimana cara kalian menentukan apakah mau ambil yang ini atau yang itu, dan ya kebimbangan-kebimbangan yang kayak gitu. Makanya kartu pertama kalian bicara tentang ikuti intuisi kalian, kemudian disuruh kalem, disuruh meditasi. Dan kartu kedua kalian bicara tentang sebenarnya semuanya aman-aman aja, tidak seburuk seperti apa yang kalian pikirkan gitu. Masih ada opportunity, masih ada kesempatan yang akan datang kepada kalian untuk segera bangkit dari yang sekarang, atau keluar dari mungkin yang tidak nyaman itu, atau memilih sesuatu hal yang bisa kalian pilih karena ada opportunity-nya, karena ada kesempatannya yang datang gitu. Jadi apapun itu ya pilihan hidup kalian, my dear Leo, monggo silahkan dipilih yang terbaik aja ya untuk hidup kalian. Masih ada kok, masih ada pilihan yang akan datang ke dalam kehidupan kalian dalam waktu dekat ya. Bahkan ketika pada saat ini kondisi kalian agak-agak ada the devil tadi ya, bimbang, kemudian ada hasrat untuk keluar dari ini, tapi kok nanti gini nanti gitu ya, pikirannya masih panjang banget gitu ya Leo. Nggak apa-apa, dipikirin aja yang terbaik, itu yang kalian ambil, ikuti intuisi kalian. Terus kalau ada yang tanya, Mbak Lucy nanti saya udah memutuskan tiba-tiba salah lagi, it's okay, kita bisa belajar dari kesalahan kan. Makanya saya bilang pikiran aja dulu sebaik-baiknya, sampai akhirnya kalian mengerti bahwa itu memang pilihan yang harus kalian ambil gitu. Jadi kalaupun salah ya wis ben, ya salah, mau digimanain lagi dong. Ya kan, nggak bisa dong kalian bilang ya kembaliin, ya nggak bisa. Kalau udah dilakuin dan udah salah ya nggak apa-apa, belajar aja dari kesalahan itu gitu ya. Oke, yang terakhir Queen of Autumn, lagi-lagi bicara tentang karir, keuangan, dan bisnis nih.
kayaknya memang bener ini Leo lagi gundah gulana di bidang karir ya. Apalagi menyangkut tahun 2024, mungkin kalian berpikir aduh gimana nanti begini nanti begitu gitu ya. Generous, stylish, gracious, practical. Okay, be practical with respect to how you proceed. The ability to make anything more beautiful. Meeting someone who can help your dream come true. Di sini disebutkan kalian akan ketemu dengan seseorang yang berhubungan dengan karir, keuangan, dan bisnis kalian dan membuat mimpi kalian menjadi kenyataan. Wow. So apa itu artinya? Opportunity, ya kan, kesempatan. Jadi masih ada. Terus mau galau berkepanjangan kan juga nggak perlu gitu, karena tetap aja nanti akan datang masanya gitu kan. Kemudian mungkin bantuan dalam hal karir, keuangan, dan bisnis bisa kalian dapatkan di situ. Dan itu juga bicara tentang ya tadi kesempatan yang datang untuk merubah keadaan kalian. Pun pada saat kalian mengambil keputusan dan kalian nganggap aduh salah nih kayaknya Mbak Lucy nih, salah nih saya ngambil keputusannya. It's okay, you can correct them. Kalian bisa mengkoreksinya gitu ya. Oke, so itu Queen of Pentacles, yang ini Queen of Wands yang terbalik. Kalau intinya sih gini, oke, akan ada opportunity yang datang atau orang dalam bentuk orang atau pihak yang akan membantu kalian. Tapi ternyata tidak bisa seutuhnya kalian gantungkan semua itu sama mereka, pihak itu, orang itu gitu. Karena bagaimanapun bisa aja nggak sesuai dengan apa yang kalian inginkan atau nggak sesuai dengan visi kalian gitu. Kalaupun itu datang sedikit membantu bolehlah, tapi segala keputusan kan tetap berada di tangan kalian. Jadi bagaimanapun itu lebih baik memang kalian fokus untuk mengerjakan itu sendiri, untuk menyelesaikan semua itu sendiri ya Leo. Dan kartu yang menyertainya di Oceanic Tarot, coba kita lihat. Apakah bantuannya datang? Apakah opportunity-nya datang? Datang. Tapi kan itu keputusan kalian untuk mengambil itu sebagai kesempatan untuk kalian merubahnya, merubah keadaan, atau ya kalian skip itu juga nggak apa-apa, kalian ikutin aja insting kalian, it's okay sih sebenarnya. That's good. The Magician, anything can happen, anything is possible. Kalian bisa kok mendapatkan itu, kalian bisa ini tulisannya manifestation, kalian bisa memanifestasikannya ya, perkara dapat atau enggak sesuai dengan apa yang kalian mau, itu perkara lain, karena kita hanya bisa berusaha, kita hanya bisa meminta gitu, tapi ya akan dapat. Sesuai nggak sesuai ya yang jelas dapat. Yang jelas dapat, opportunity-nya dapat, kesempatannya dapat, jawabannya juga dapat gitu loh. So my dear Leo, jadi apapun itu yang sedang terjadi di kehidupan kalian, itu kalau dilihat di sini memang bikin ini ya agak sedikit membuat kalian ragu-ragu untuk memutuskannya. Tapi yang seperti yang saya bilang, sudah putuskan saja. Kalaupun itu nanti kalian ujung-ujungnya kayaknya salah nih keputusanku, it's okay, karena kalian nggak bisa tergantung sama orang lain atau pihak lain. Ada bantuan, iya bantuan datang, tapi tetap keputusan di tangan kalian. Oke Leo. Well Leo, coba tanyakan satu hal, saya akan jawab dengan yes or no pakai kartu yang ini. Oke. Ini Magic Tarot. Ya kan? Kalau orang tanya tentang saya, sebelum saya jawab yes or no ya, bagaimana saya membaca tarot? Kalau saya bilang saya membaca tarot, tapi bukan tarot yang menguasai saya. Saya yang tarot itu tools, tarot itu alat. Saya yang membuat bacaan ini seperti yang sudah saya katakan bahkan sebelum kartunya muncul. Look, kartunya the Death.
Jawabannya yes memang, tapi memang harus ada yang ditinggalin, itu aja ya. Jawabannya yes, tapi memang harus ada yang ditinggal. Oke. Kemudian untuk pesan dari Angel's Guide untuk kalian adalah blessing and abundance. Oke, it's okay. Banyak blessing, tetap aja banyak berkat untuk kalian para Leo. Monggo silakan diambil berkatnya ya. Dan harapan saya kalian bisa mengerti bahwa memang harus ada yang ditinggalkan dalam hal ini, dalam bacaan ini, the hidden truth-nya seperti itu. Untuk mendapatkan sesuatu hal yang jauh lebih baik, kalau kalian ragu-ragu, nggak apa-apa, dipikirin dulu, meditasi dulu. Tapi jangan sampai itu membuat kalian jadi anxiety, kalian jadi panik, kalian jadi gimana-gimana gitu ya. Jadi nggak enak. Oke, so my dear Leo, sekian bacaannya. Semoga ada yang bisa diambil. Kita ketemu lagi di bacaan minggu depan untuk bacaan bulan Januari 2024. Bacaan tahun baru ya. Oke, so tetap semangat, tetap berbahagia. Saya doakan yang terbaik aja untuk kalian para Leo. Salam light angel and love.